Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Wildan, Niken, Kinanti, Brili, dan teman-teman lainnya di rumah, tetap semangat ya, biarpun belajar di rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari tempat keramaian, dan jaga jarak. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama tepuk PPK ya anak-anak. Yuk, yang ada di rumah semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, oke. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita memasuki pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Dan kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah melakukan kampanye cinta lingkungan. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai saja ya. Pembelajaran pada hari ini adalah, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Mau tahu caranya anak-anak? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana jeruk nipis atau jeruk lemon itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, berulang ya anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana jeruk nipis atau jeruk lemon itu juga biasa menghasilkan energi listrik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang biasa menghasilkan energi listrik. Kalian telah melakukan percobaan untuk menghasilkan energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah anak-anak masih ingat langkah-langkah melakukan percobaan tersebut? Nah, untuk saat ini kita akan belajar untuk membuktikan bahwa kentang itu juga biasa menghasilkan energi listrik. Bahan yang dibutuhkan adalah 1. Beberapa buah kentang masing-masing dipotong menjadi 2 bagian sama besar. 2. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel atau kawat dari percobaan yang sebelumnya. 3. 1 buah bola lampu lenter. 4. Penjepit buaya. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya anak-anak, perhatikan gambar berikut. 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Otomatis anak-anak, bola lampunya akan menyala karena kentang ini menghasilkan energi listrik. Baiklah anak-anakku semuanya, masih ingat? Berulang ya.
Baiklah anak-anakku semuanya, masih semangat ya? Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif, anak-anak? Kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi untuk menghemat pasokan energi utama yang pasokannya mulai menipis. Minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi sering menggunakan minyak bumi sebagai energi utama. Manfaat energi alternatif. 1. Matahari. Energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, sumber energi pada panel surya dan mobil tenaga surya. 2. Ombak. Ombak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga otomotif. 3. Angin. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin dan penggerak kapal layar. 3. Berulang ya. 3. Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit kapal layar. 4. Air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. 5. Panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 6. Biodiesel dimanfaatkan untuk mengganti solar, yaitu bahan bakar mobil dan diesel. Berulang nomor 6. 6. Biodiesel dimanfaatkan untuk pengganti solar, yaitu bahan bakar mobil dan diesel. 7. Gasol. Berulang. 7. Gasol dapat digunakan untuk bahan bakar motor. 8. Biogas dapat digunakan untuk pengganti LPG dan LBG, yaitu pengganti bahan bakar kompor. Baiklah anak-anak, materi berikutnya adalah kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari angin, air, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum,
untuk mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Baiklah anak-anak, selain itu kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya. Berulang. Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada. Baiklah anak-anakku semuanya, materi selanjutnya adalah apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan anak-anak. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dan cara memanfaatkan energi alternatif yang pernah berulang ya. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya dengan cara memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya anak-anak, tuliskan 3 contoh sikap ramah lingkungan. Jelaskan. 1. Menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik berarti menghemat bahan bakar minyak. Selanjutnya nomor 2 anak-anak, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan berarti menghemat energi listrik. Nomor 3 ya anak-anak, menggunakan biogas untuk memasak. Karena dengan menggunakan biogas kita akan menghemat bahan bakar minyak. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjutkan pelajarannya ya. Mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. 1. Menggunakan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita, karena dengan menggunakan energi alternatif berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus, maka akan habis. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? 1. Memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. 2. Memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Nomor 3. Memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, untuk mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Baik anak-anakku semua yang ada di rumah, mari kita lanjutkan kembali pelajarannya. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? 1. Kewajiban dan hak harus dijalankan secara seimbang. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Menjaga kesehatan tubuh, berulang. Menjaga kesehatan tubuh juga merupakan salah satu kewajiban kita. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga.
Baiklah anak-anakku semua yang ada di rumah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah: 1. Percobaan energi listrik pada kentang. 2. Perlunya mengembangkan energi alternatif. 3. Manfaat energi alternatif. 4. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita bertemu lagi nanti di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari tempat keramaian, dan selalu jaga jarak. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.